Halo Shalom, kembali lagi dengan saya Bu Yola. Dan pada pagi hari ini Bu Yola akan menyampaikan materi pembelajaran kelas 6 pembelajaran yang kedua, yaitu tentang beribadahlah sebab Tuhan itu baik. Materi pembelajaran yang kedua kelas 6 tentang beribadahlah sebab Tuhan itu baik dapat dilihat dalam buku digital halaman 8 sampai yang ke-15. Namun sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan Tuhan, agar Tuhan senantiasa ikut campur dalam setiap kegiatan kita. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan sudah menyertai dan memberkati kehidupan kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan melaksanakan pelajaran agama Kristen. Tuhan berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda kebenaran firman-Mu. Biarlah apapun yang keluar dari mulut hamba-Mu bukan semata-mata karena kehendak Kamu pribadi, tapi karena kehendak Tuhan yang ingin terjadi dalam kehidupan kami. Hamba-Mu juga berdoa untuk anak-Mu yang akan mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Biarlah anak-Mu Tuhan tidak hanya menjadi pendengar firman-Mu, tapi boleh melakukan dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kelas ini ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan menyertai dan memberkati. Hanya dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Seringkali orang memahami bahwa ibadah adalah sekedar doa, padahal tidak sesederhana itu. Ibadah atau lebih sering dipahami sebagai kebaktian terdiri atas beberapa unsur. Unsur dalam ibadah atau tata cara dalam ibadah disebut dengan liturgi. Setiap gereja memiliki liturgi yang berbeda-beda. Tentu saja di dalamnya pasti akan ada nyanyian, doa, pembacaan Alkitab, khotbah, pengakuan iman rasuli, persembahan, dan unsur lainnya. Meskipun kadang di beberapa gereja tidak semua mencantumkan beberapa unsur. Salah satunya adalah pengakuan iman rasuli. Sebab pengakuan iman rasuli hanya ada di gereja tertentu. Menggunakan unsur ibadah atau liturgi biasanya hanya dilakukan pada saat kebaktian umum atau ibadah pada hari Minggu. Sedangkan kebaktian seperti kebaktian pernikahan, ulang tahun, kebaktian penghiburan, dan lain-lain itu biasanya tidak menggunakan unsur ibadah atau liturgi. Jadi unsur ibadah yang mereka gunakan biasanya bersifat bebas, tidak tergantung dari susunan acara atau liturgi atau tata cara ibadah. Karena sesungguhnya ibadah yang sejati menurut kekristenan adalah mempersembahkan tubuh, seperti yang ada di pembelajaran yang pertama, bahwa ibadah yang sejati bukan hanya kita berada di gereja, tapi lebih dari itu kita harus mengaplikasikan atau menerapkan dalam kehidupan kita melalui perbuatan kita, seperti yang ada di video minggu lalu. Karena itu beribadahlah dengan sungguh-sungguh. Di dalam bab pembelajaran yang kedua mengatakan bahwa beribadahlah sebab Tuhan itu baik. Karena itu tujuan kita beribadah bukan untuk pamer, bukan supaya kita terlihat religius, tetapi lebih dari itu tujuan kita beribadah adalah karena Tuhan sudah baik dalam kehidupan kita. Sebagai ucapan rasa syukur karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Ingat, beribadah ada berbagai macam cara dan berbagai macam hal, baik itu ibadah di dalam gereja ataupun juga aplikasi di dalam makna dari peribadatan tersebut, yaitu dengan menggunakan seluruh anggota tubuh kita untuk suatu kebaikan dan kebenaran. Kedua-duanya harus seimbang antara beribadah di dalam gereja, beribadah di rumah seperti berdoa, memuji Tuhan, dan membaca firman Tuhan,
Dan juga lebih dari itu, kita harus mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu melalui perbuatan kita. Supaya apa? Supaya nama Tuhan semakin dipermuliakan melalui kehidupan kita. Itulah makna daripada peribadatan atau makna dari ibadah. Beribadalah sebab Tuhan itu baik. Beribadalah sebagai ucapan syukur atau ucapan terima kasih karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita mengingat betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kita. Mulai pada saat kita bangun tidur sampai kita tertidur lagi. Coba kita hitung berapa banyak kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Namun berapa banyak kesalahan dosa yang sering kita lakukan karena kecerobohan kita, karena keegoisan kita terhadap hidup kita, sehingga kita menyakiti hati Tuhan. Ingat ya nak, beribadahlah. Meskipun di rumah saja, jangan lupa untuk beribadah. Karena itulah sebagai ucapan rasa syukur kita atas kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Dan berikut adalah unsur-unsur dalam ibadah Kristen. Unsur yang pertama yang selalu ada di dalam peribadatan adalah doa. Doa adalah ungkapan hati manusia yang ditujukan kepada Tuhan. Atau arti lain daripada doa adalah berbicara atau berkomunikasi dengan Tuhan. Jadi bagaimana cara manusia berkomunikasi dengan Tuhan adalah dengan cara berdoa. Berdoa ada berbagai macam sebutan. Yang pertama disebut sebagai doa epiklese atau doa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Tujuan dari doa epiklese adalah supaya Tuhan menuntun kita melalui Roh Kudus-Nya agar dapat mengerti maksud Tuhan dalam firman Tuhan yang boleh kita dengar. Itu adalah doa epiklese. Lalu yang kedua, ada doa ucapan syukur. Doa ucapan syukur adalah doa yang kita tujukan karena kita bersyukur atas kehidupan kita. Itulah doa ucapan syukur. Lalu yang terakhir ada doa syafaat. Doa syafaat adalah doa yang diungkapkan atau digunakan untuk mendoakan aktivitas seseorang, atau nama lain daripada doa syafaat adalah doa yang ditujukan untuk mendoakan bangsa dan negara. Itu adalah doa syafaat. Setelah doa syafaat biasanya terdapat doa berkat, dan dari situ kita meminta kepada Tuhan agar Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati kehidupan kita. Doa berkat biasanya dilakukan sebelum peribadatan selesai. Nyanyian adalah ciri yang paling mudah dilihat dalam ibadah Kristen. Melalui nyanyian, orang Kristen menyatakan banyak hal, misalnya pujian atau ucapan syukur kepada Tuhan, penyesalan, harapan, dan kesaksian tentang Tuhan. Dengan nyanyian, orang yang menyanyikan dan mendengarkannya akan memahami kebaikan Tuhan kepada manusia dan alam ciptaannya. Lalu ada pembacaan Alkitab dan khotbah. Di dalam unsur ini, biasanya pengkhotbah akan membacakan Alkitab, lalu menafsirkannya atau menerangkannya dalam khotbahnya melalui kehidupan sehari-hari. Jadi biasanya khotbah ini akan dikaitkan dalam kehidupan sehari-hari dan didukung oleh ayat Alkitab. Pembacaan Alkitab dan juga khotbah sangat penting di dalam ibadah, sebab dari sinilah umat Tuhan atau jemaat Tuhan biasanya dikuatkan secara iman. Itulah unsur yang ketiga, yaitu pembacaan Alkitab dan khotbah. Lalu yang terakhir ada pengakuan iman. Pengakuan iman rasuli memang tidak disebutkan di semua gereja, tetapi ada beberapa gereja yang mengumandangkannya. Berikut adalah pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal,
Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Macam-macam peribadatan di dalam gereja. Ada kebaktian umum. Kebaktian umum biasanya dilaksanakan pada hari Minggu dan disertai dengan liturgi. Setelah itu ada kebaktian sekolah minggu. Kebaktian sekolah minggu biasanya hanya diikuti oleh anak-anak kecil. Lalu ada juga kebaktian kaum muda yang diikuti oleh kaum muda. Ada juga kebaktian kaum wanita dan kebaktian bapak-bapak yang biasanya diikuti oleh para ibu-ibu dan juga para bapak-bapak. Lalu juga ada ibadah penghiburan yang dilakukan untuk menghibur saudara kita setelah kehilangan orang yang dia cintai karena meninggal dunia. Ada juga ibadah ucapan syukur, karena sebagai ucapan rasa syukur karena telah mendapatkan sesuatu yang berharga dari Tuhan. Ada juga ibadah pernikahan yang dilakukan karena saudara kita melaksanakan janji suci di pernikahan. Itulah tadi berbagai macam hal yang dapat menjadi pengetahuan kita dalam makna peribadatan. Ingat ya nak, beribadahlah sebab Tuhan itu baik. Beribadahlah dimanapun dan kapanpun kita berada, baik itu di dalam gereja atau aplikasi atau penerapan dalam kehidupan kita. Beribadahlah sebagai ucapan rasa syukur kita kepada Tuhan, sebab Tuhan sangat baik dalam kehidupan kita. Demikian yang dapat Bu Yola sampaikan di dalam materi pembelajaran kelas 6, pembelajaran yang kedua dengan tema beribadahlah sebab Tuhan itu baik. Dan sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan Tuhan. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan sudah menyertai dan memberkati kehidupan kami. Tuhan, ajarkanlah kepada kami untuk menjadi anak-Mu yang senantiasa taat, tekun beribadah kepada Tuhan. Karena kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ajarkanlah kami untuk tidak melupakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita, agar kami senantiasa bersyukur atas kasih karunia yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Terima kasih untuk pembelajaran pada pagi hari ini Tuhan. Kami serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus Allah Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati kita. See you.